security. Bapak namanya siapa? Pak Abdul. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, silakan. Langsung saja ya Pak. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, sudah berapa lama Bapak menjalani profesi ini? Saya profesi security di Jasmine dari mulai proyek sampai sekarang udah 12 tahun. Maksudnya proyeknya tuh cukup clusteringnya aja? Enggak. Semua semuanya. se-Jasmine lah istilahnya. Dari sektor 1 sampai sektor 7. Pertanyaan yang kedua, di kondisi COVID-19 ini, ada tidak kendala yang Bapak rasakan sebagai seorang security? Kalau kendala nggak ada, mungkin hanya tambahan tugas. Apalagi pas rame-ramenya COVID, kita mesti menggunakan alat Masker? alat ukur panas Ya. ya. Nah itu berjalan sampai mungkin 1 bulan 2 bulan. Itu siapapun yang masuk ke area klaster baku bentuk 1. Jadi nggak ribet aja ya Pak ya? Nah hanya penambahan tugas saja mungkin. Oke, yang ketiga, apa rasa khawatir yang dirasakan sebelum adanya pandemi dan sesudah adanya pandemi? Kekhawatiran itu pasti ada. Nah sekarang kita jadi khawatirnya nggak bisa kumpul dengan jarak yang terlalu dekat ya. Jadi kita mesti jaga jarak minimal 1 meter. Tapi ada juga rekan-rekan yang merasa tersinggung. Aku ini sehat loh, ngapain sih lu jauh-jauh aja paling gitu. Nggak ada lagi. Mungkin lebih ke pengertian masing-masing Ya masyarakat ya. betul. Terus yang keempat, pada pandemi ini yang namanya menjaga kesehatan tubuh itu kan penting ya Pak. Betul. Misalnya pola tidur yang harus cukup. Yang saya tahu sebagai security itu tidak boleh mengantuk saat jaga, membawa pengaruh tidak akan menurut Bapak? Mungkin kalau bagi saya pribadi ya, memang jaga siang ini sendiri. Alhamdulillah saya tuh nggak pernah ngantuk atau tertidur ya. Kecuali jaga malam, memang dikondisikan 2 anggota. Nah itu memang udah bukan peraturan, ada kebijakan dari pengurus, boleh tidur 3 jam, tapi bergantian. Nggak usah, jadi nggak boleh satu tidur, yang satu tidur nggak boleh. Dari jam 12 ke sana. Nah, gantian lah tidurnya, jadi yang satu tidur, yang satu masih standby lah melek gitu. Jadi pola tidur itu di jam 12 ke atas ya? Betul, soalnya kalau masih sore kita kan nggak enak sama warga. Oh, iya. Kalau jam 12 kan udah sepi lah istilahnya. Oke, itu aja sih Pak. Mohon maaf gangguannya. Makasih ya Pak sebelumnya. Sekarang saya lagi bersama narasumber saya yang kedua, seorang driver dari Gojek. Mas namanya siapa? Erwan. Siapa? Erwan. Erwan. Ya. Langsung aja ya pertanyaannya. Ya. Yang pertama, Bapak Mas sudah berapa lama menjadi driver Gojek? Kalau gabung sama Gojek dari tahun 2017 Ya. Sampai sekarang. sampai sekarang. Eh, Jadi udah hampir 3 tahun ya. Yang kedua, apa dampak yang Mas rasakan selama pandemi ini masih berlangsung? Awal-awal pandemi kita sempat berat sih karena kan kita nggak boleh menumpangkan ya awal-awal. Tapi selama beberapa bulan itu alhamdulillah sih ada jalan rezeki ke depan. Terus semenjak dibuka lagi akun penumpangnya, ya pendapatan kita alhamdulillah naik lagi biasa. Cuman nggak normal kayak kemarin. Penurunannya itu hampir 50% ya, 50% namanya. 50-60%. Nah, dalam pandemi ini semua kebutuhan kan serba naik. Ya. Bagaimana pendapat Mas mengenai kebijakan suspend dan perubahan tarif yang dianggap merugikan pihak pengemudi? Kalau itu sih kita nggak bisa komentar banyak karena dalam hal ini itu kan yang menentukan pihak aplikator ya, jadi kita nggak bisa berkomentar banyak sih kalau itu. Tapi pernah nggak sih ada kayak penumpang gitu yang Ada penumpang yang protes? Gimana prosesnya? Ya cuma nanya aja sih, ini mas ini naik ya gitu kan, cuman saya balik lagi kita nggak tahu deh karena itu peraturan udah dari kantor, jadi kita
Nggak Kalau bisa masalah tarif, ngapa-ngapain ya? kalau masalah tarif kita nggak tahu. Yang penting kita ngasih pelayanan terbaik aja ke customer, itu aja sih. Terus pertanyaan terakhir, apa tanggapan Mas sendiri mengenai pandemi dalam konteks kesehatan yang dirasakan? Kesehatan sih kita tetap apa ya, cuci tangan gitu kan, terus bawa hand sanitizer. Kalau untuk penumpang juga kan kita pakai hairnet kan. Kita sih saranin penumpang untuk bawa helm sendiri gitu kan kalau bisa. Terus kalau memang mau pakai helm kita bersihin dulu helmnya pakai apa, pakai hand sanitizer gitu kan, kita bersihin sampai bersih. Kalau untuk yang lain mungkin kita sediain juga hand sanitizer untuk penumpang di tangan, jadi pas sebelum naik kita pakai hand sanitizer gitu. Kan kalau misalkan biasanya sekarang tuh ada yang pakai sekat ya? Pakai skat ya, partisi. Itu emang wajib dari kantor apa? Kalau yang udah punya sih harusnya dipakai itu. Kalau yang belum juga nggak apa-apa? Kalau yang belum kan ada gantinya, ada kayak face clip gitu kan, kayak penutup untuk helm itu untuk biasanya itu kita pakai juga. Udah itu aja nih. Makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Kak Dita, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Silakan Kak Dita, perkenalkan dirinya dulu. Oke, sebelumnya makasih udah dikasih kesempatan untuk sharing. Perkenalkan, nama aku Dita Julita. Aku salah satu mahasiswi jurusan PR dari Stikom Interstudi. Nah, sekarang aku semester 3. Oke, Kak Dita kan sebagai seorang mahasiswi nih ya, Stikom dengan jurusan PR, yang mana harus adanya praktek, gak cuman baca-baca materi doang. Gimana sih cara ngembangin skill PR-nya di masa pandemi kayak gini? Ya, sama pandemi ini kan jadi salah satu hambatan pastinya, karena kita nggak bisa ketemu langsung gitu kan. Tapi untuk pengembangan skillnya itu, kalau aku sendiri itu harus membiasakan untuk ngobrol atau berinteraksi dengan publik. Tapi kan nggak bisa langsung, jadi kita masih bisa kayak gini, cek gitu. Nah, caranya itu kalau aku bisa lewat kayak kita ngomong sendiri sama cermin nih. Nah, kalau kita ngomong itu kan kita berarti bisa melatih artikulasi kita, melatih cara kita ngomong, intonasi kita gitu kan. Terus itu bisa diterapin pada saat kita misalnya ada tugas presentasi gitu. Jadi gimana caranya supaya kita ngomong tapi pesan kita itu bisa dipahami oleh teman-teman yang nonton gitu. Terus yang kedua juga PR bisa dimulai dengan membiarkan diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa menanamkan kesan positif kepada orang banyak. Jadi gimana cara orang memandang kita tuh baik gitu. Itu sih menurut aku bisa dipelajari gitu, bisa dikembangkan juga. Itu kan dari pendapat Kak Dita sendiri. Pasti ada dong kayak praktek atau tugas dari dosen. Apa sih tugas atau praktek yang relate dengan PR menurut Kak Dita yang dikasih dosen? Ada sih, pasti kamu juga pernah dapat tentang kayak presentasi. Nah, pada saat kita presentasi itu kan kita ngobrol, kita ngomong ke orang, kita menyampaikan pesan. Nah, itu PR banget tuh di situ, gimana cara kita menyampaikan pesannya efektif dan orang lain ngerti gitu. Terus ada juga tugas salah satu mata kuliah itu, mata kuliahnya digital marketing. Jadi gimana cara kita memasarkan apa yang kita punya. Nah, di sini tugasnya itu kita memasarkan produk jualan kita. Jadi kita sebagai mahasiswa itu dituntut untuk bisa berwirausaha dan juga cara memasarkan produk itu. Jadi namanya kan digital, jadi harus menggunakan platform yang ada gitu. Kita juga dituntut untuk tidak gaptek gitu. Jadi kita menggunakan media sosial, menggunakan Google, gadget gitu untuk memasarkan produk kita gitu. Itu sih tugasnya. Berarti kalau digital harus ini banget ya, relate sama sosial media, anak milenial banget gitu kan? Iyalah, pasti apa-apa HP kan. Iya benar. Kalau boleh tahu tadi kan memasarkan produk yang Kak Dita punya ya. Itu produk apa sih?
dan membangun usaha apa juga? Kalau produknya ini aku di bidang kuliner ya, makanan sama minuman gitu. Kalau usahanya itu nama usahanya mie ayam ricaca, tapi sebenarnya ini bukan pure usaha aku, ini usaha orang tua. Aku hanya membantu dalam bidang operasional sama marketingnya aja. Nah, jadi kita produknya itu produk utamanya itu adalah mie ayam gitu, mie ayam dengan berbagai rasa. Tapi ada juga produk lainnya kayak side dish-nya, kayak baksonya gitu. Ada juga minuman-minumannya gitu sih. Kan tadi namanya mie ayam rica-rica. Pasti kayak membangun sebuah usaha buat milih namanya itu ada alasan. Dan apa sih alasannya Kak Dita? Alasan tersendiri dari orang tua gitu kenapa milihnya mie ayam rica-rica? Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya. Kita milih nama ini karena memang pertama mie ayam rica-rica itu ada memang di mana-mana, cuman jarang ditemui gitu. Mie ayam rica-rica namanya itu karena hidangan utama kita tuh itu mie ayam rica-rica ini yang jadi apa ya, jadi yang paling populer gitu. Makanya kita namain ini supaya orang juga penasaran nih apa sih mie ayam rica-rica tuh gimana rasanya gitu. Berarti yang paling apa best seller mie ayam apa? Rica-rica. Ya, mie ayam rica-rica pastinya ya. Soalnya Tapi dia kan yang paling jarang gitu. kalau mie ayam rica-rica itu dia ada levelnya gak sih? Dari pedesnya. Kalau dari rasanya sih dia pedes aja, cuman nggak ada kayak level 1, level 2 nya gitu, nggak ada. Cuman kalau memang ada request dari customer mau lebih pedas apa gimana itu bisa. Oh gitu, oke. Selanjutnya nih mie ayam itu kan semuanya kayak mie ayam sama gitu aja kan. Apa sih yang membedakan mie ayam rica-rica punya Kak Dita dengan mie ayam kompetitor lainnya? Kalau dari pandangan aku sih ya, ini kita tuh bedanya pertama dari rasanya itu udah pasti beda banget karena mie ayam pada umumnya itu rasanya cenderung lebih ke di minyaknya sama ke mecinnya aja kan, jadi Iya. sama di ayamnya paling rasa-rasa asin atau gurih gitu aja. Cuman kita di sini udah mulai dari minyaknya, mulai dari rasanya, bumbunya itu buat sendiri dan benar-benar kuat gitu, yang benar-benar strong. Jadi bukan cuma bukan cuma ayamnya yang dibumbuin, tapi dari mie-nya juga udah dibumbuin gitu. Jadi bakal kebayang rasanya kan pasti lebih enak dibanding mie ayam pada umumnya. Terus dari porsi juga kita banyak. Ini bisa diinin porsinya itu banyak gitu. Terus juga dari harga, ini tuh benar-benar harganya murah banget ya kalau menurut aku dan menurut beberapa orang juga. Nih kamu bisa lihat ini Itu menunya ya? Iya, ini mulai dari 10.000 aja sampai 12.000. Lalu untuk minumannya paling mahal itu 6.000 gitu. Jadi mulai dari harga, rasa sampai ini sih apa, pada saat penyajian itu kita apa sih namanya, mangkoknya itu ya sih kita buat menarik dan Instagramable gitu. Zaman sekarang banget ya. Iya. Kan Kak Dita ini membangun usahanya baru pas pandemi ya? Iya, Maret. Maret. Itu gimana sih cara ngundang konsumen gitu agar tertarik melihat, dateng rasain mie ayam rica-rica itu gimana? Sebenarnya ada cerita lucu nih. Sebenarnya mie ayam ini dibuat benar-benar ngedadak, kayak ini pandemi nih kan, orang tua tuh punya usaha di Bukit, tapi karena pandemi jadi tutup kan. Ya. Nah, jadi nggak mau otak muter nih, gimana caranya kita berinovasi, gimana caranya kita lebih kreatif lagi. Akhirnya dibuka nih mie ayam rica-rica. Dibuka pada saat benar-benar pandemi awal, buka mie ayam rica itu kan resikonya gede banget ya, maksudnya orang nggak berani keluar gitu. Iya benar. Gimana caranya orang nggak berani keluar tapi ada yang beli gitu kan. Nah, kalau aku sendiri promosinya pasti ini lewat digital kan, lewat Instagram. Aku buat Instagram bisnis. Nah, itu aku follow-followin teman-teman aku, sedikit teman-teman aku. Nah, tapi kan tidak semua teman-teman kita itu customer kita kan. Tidak semua orang itu bisa apa ya, masuk ke dalam ruang lingkup kita gitu. Nah, untuk ininya lagi aku buka di GoFood sama GrabFood. Jadi kan ruang lingkupnya lebih jauh lagi kan. Iya. Jadi lebih banyak lagi orang yang tahu gitu. Nah, semakin kesini semakin banyak nih
orang yang nyobain, satu nyobain, terus dia ajak temennya nyobain lagi. Nah itu sih yang menurut aku paling paling manjur gitu, word of mouth, jadi dari mulut ke mulut gitu. Terus aku juga nawar-nawarin ke teman secara langsung, jadi kita tuh jangan malu, tawarin aja ke teman-teman, mau dia beli mau enggak itu urusan belakangan, yang penting semua orangnya aware dulu sama produk yang kita punya. Itu sih kalau menurut aku. Terus juga kita sebarin testimoni, jadi kalau misalnya ada orang udah bilang enak, pasti nanti tuh nyamber ke yang lainnya. Itu sih kalau menurut aku caranya, soalnya kalau pandemi kayak gini kan susah juga untuk bawa teman-teman banyak Iya, benar. sekaligus nyobain gitu kan, jadi lebih ke digital aja. Pasti kan kalau ada yang abis cobain itu ada feedbacknya kan, nggak semua bagus gitu. Pernah nggak sih kayak dapat komentar misalkan kayak ini kurang gini 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 gitu, pernah nggak sih? Pasti pernah ya, namanya kritik saran itu pasti selalu ada ya, cuman gimana cara kita menyikapinya aja. Kritik dan saran itu bisa bersifat menjatuhkan, bisa juga membangun. Gimana cara point of view kitanya aja. Kalau kita dapat kritikan tuh kita sakit hati, ya udah sampai situ aja, kita akan bangkit lagi. Kalau kita dikasih kritikan, ya kita harus memperbaiki gitu. Kayak waktu itu aku pernah dapat, jadi kan kalau di GoFood itu kita bisa lihat komentar customer ya, kalau ada customer Iya. yang ngasih. Nah customer itu ada salah satu yang bilang kalau misalnya rasanya tuh kurang gitu, dia bilang kan kurang banyak, maksudnya kurang gitu. Kurang berasa Terus, gitu. dari situ kita mikir, ya dari situ kita mikir kayak oh iya apa iya kurang gitu ya. Nah di situ kita, aku sama yang lainnya lebih mengimprove aja sih gimana kualitas kita supaya nggak ada lagi tuh orang yang bilang kayak gitu. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah nggak ada yang bilang kurang, semuanya suka. Ya seneng juga ya kalau misalkan dari penjual dapat komentar yang baik-baik dari konsumennya itu. Benar, Oke. pasti. Ya balik lagi ke pandemi nih. Kan biasanya suka ada yang makan di tempat gitu. Itu gimana sih Kak Dita? Ada gak sih rasa khawatirnya lihat orang-orang yang makan di tempat gitu-gitu? Pasti sih khawatir ya, apalagi ini kan aku usahanya rumah ya, jadi ini aku buka ya rumah makannya di rumah aku gitu, jadi pastilah berinteraksi langsung sama aku sama keluarga aku gitu kan, pasti khawatir. Jadi di sini aku udah bilang nih ke mama juga, kita jangan banyak-banyak nerima orang gitu. Jadi Iya. kalau dia mau makan di tempat ya cuman paling banyak 4 orang gitu. Nah kita juga udah nyediain yang namanya hand sanitizer di depan, jadi pokoknya siapa yang masuk harus pakai itu dulu. Terus juga aku rutin setiap hari aku disinfektan dulu semuanya, mulai dari meja, kursi gitu, jadi orang yang makan kesini juga lebih nyaman, dan kitanya juga yang punya usaha juga nyaman. Ya, benar banget ya, harus safety. Iya, safety first. Ini pertanyaan terakhir ya buat Kak Dita. Kan sekarang udah buka usaha makanan. Apa harapannya di masa pandemi ini, dan bagaimana tips and trick buat para usaha lainnya yang mungkin belum berkembang gitu? Kalau menurut aku sih dan jangan nyerah ya, maksudnya kalau namanya rintangan, hambatan itu pasti ada terus gitu. Harus punya mindset inilah, punya mindset jangan nyerah gitu, jangan punya mindset loser, pasrah aja gitu, janganlah. Maksudnya ini juga dibuka karena adanya pandemi gitu, jadi pasti yang namanya peluang itu pasti selalu ada, gimana cara kita bisa memanfaatkannya aja. Terus juga sekarang kita benar-benar dimudahkan banget dengan segala macam fasilitas yang ada, dengan teknologi yang ada, jadi kita harus pintar-pintar tuh memanfaatkan semuanya. Itu sih kalau menurut aku. Terus harapannya apa nih kalau misalkan udah beres pandemi gitu? Kalau udah beres pandemi, buka cabang lagi kali ya. Amin. Harapannya tuh. Tapi masih mau diterusin nggak kira-kira kalau udah beres pandemi? Pasti soalnya udah banyak juga customer yang loyal banget nih. Kita udah kayak ini diterusin gitu, bahkan mereka kayak menawarkan diri jadi reseller gitu. Nah melihat antusias customer yang lumayan bagus gitu ya, pasti sih dipertahanin. Oke, semoga usahanya sukses terus, makin laris.
Amin. Semoga sama juga kuliahnya sukses ya. Amin, amin. Kak Dita juga. Oke, terima kasih banyak ya Kak Dita atas waktunya, sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Sama, terima kasih juga. Oke, dadah. Dadah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Bapak mohon maaf ya mengganggu waktunya ini. Ya ini langsung saya mulai aja ya Pak, mau tanya-tanya sedikit. Mangga. Mangga. Ya, Bapak silakan memperkenalkan dirinya dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Ahmad Zazuli. Saya dilahirkan asli Bogor tapi dilahirkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1976. Saya bekerja di Dinas Pendidikan yang bertugas di SMP Kencana 3 yang mengajar pada hari ini di Kencana 3 itu sebagai wali kelas 6. Saya memiliki 3 orang anak, 1 putri, 2 putra. Oke. Cukup ya. Iya. Bapak sebelumnya di SD Kencana itu udah berapa lama Pak ngajar di sana? Saya ngajar di Kencana 3 itu mutasi dari SD Jaya Curug. Pertama kali saya diangkat sebagai PNS itu di tahun 2012 saya pindah ke situ. Oke. Tapi sekarang sudah menjalani di Kencana 3 kurang lebih 8 tahun 8 ya tahun. sampai dengan sekarang. Iya. Cukup lama ya Pak? Cukup lama. Oke, ini kan Bapak udah lama nih ngajar di SD Kencana. Pasti Bapak udah memahami karakter setiap murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, Bapak kan berperan penting nih sebagai guru. Bagaimana cara Bapak menghadapi anak yang pendiam lalu agar bisa menjadi aktif gitu, Pak? Dicoba pertanyaannya. Ya, itu dulu. Oke, kalau karakter saya luruskan dulu. Ya. Saya mempelajari karakter siswa yang bervariatif, banyak ragamnya, tapi tidak semua karakter dari kelas 1 sampai 6. Saya ingin memahami pasti yang, karena saya di bidang ajaran di kelas 6, otomatis saya lebih mumpuni di kelas 6. Oh gitu. Tapi di kelas 1 sampai 5 saya belum memahami, karena itu kan ada masing-masing ada pembimbingnya, karena ada pelatih masing-masing. Ya. Ya itu semuanya ada namanya impact siswa itu pasti seorang bertanya ketika dia naik kelas 6, saya akan tanya kepada wali kelas sebelumnya bagaimana kondisi si A sampai si Z, ataukah di dalam segi bentuk kekeluargaan bentuk keluar apa bentuk fondasi buat keluarganya seperti apa, tuannya bapak ibunya apakah kuat atau tidak, secara bentuk akademisi orang tuanya seperti landasannya apakah dia sarjana atau hanya SLTA atau kerjaan S2 atau pokoknya diketahui lah secara itu karena bagaimana pula lingkungan keluarga yang sangat besar sekali presentasi dalam nah, adapun di kelas 6 karena ini kelasnya ada kelas ujian seperti yang tahun sebelumnya sudah ada yang COVID-19 ya. Iya. Kita tempat jadinya ujian karena kan masalah demi protokol kesehatan. Nah, kalau belum adanya COVID-19 ini di pelajaran dari BDR sebagai rumah, saya lebih banyak melalui mereka bersih secara kognitif, secara sistematis dan secara efektif lebih konseptual. Ya, dan nanti karena itu ada tatap muka. Tapi KBDR ini hanya menggunakan daring secara ini tadi, betul itu tidak serta-merta saya memahami lebih terperinci. Iya. Kenapa demikian? Karena kan kalau menggunakan BDR kita mengadakan penyederhanaan di dalam kurikulumnya. Otomatis pun secara sikap apakah anak itu disiplin, apakah anak itu bersifat saling berbagi itu tidak tampak, hanya berupa ucapan dan lisan saja. Gitu. Iya, benar. Berbeda dengan ada yang tetap. Bagaimana ya, kalau tadi bertanya tentang apa ulangan
Iya, yang bagi anak tidak aktif. Ya, ya. Nah, bagi anak yang tidak aktif di dalam hal pembelajaran ataukah di dalam hal mengerjakan tugasnya, ya pembelajaran, ataukah di dalam ketika saya mengadakan secara daring dalam jaringan ini mengadakan kelas Google atau Zoom Meet, itu mereka aktif benar atau gimana nih yang lebih ininya, yang lebih terperincinya teh? Mungkin dalam pembelajaran aja sih Pak. Misalkan ada yang Dalam anak pembelajaran. aktif ngomong, bertanya gitu-gitu Pak. Oke. Nah, ketika kita ingin anak itu bertanya atau aktifnya, tentu kita harus memiliki planning, memiliki rencana ya. Karena itu tidak jauh dalam materi itu namanya adalah menginduksi kepada RPT, rencana program pembelajaran. Nah, di situ kita akan apa yang mau kita tuangkan di dalam RPT Kerangka itu, apakah fragmennya atau skenario nya kita adakan suatu bentuk stimulus, tentunya harus menjadi stimulan kan gitu ya, merangsang mereka untuk berpikir, untuk mengeluarkan pendapat, Iya. mengeluarkan tanggapan atau memberikan arahan atau memberikan jawaban ataupun sebagainya. Yang pertama itu. Nah, setelah ada planning, kita langsung mengarahkan kepada executing atau pelaksanaan ya. Iya. Nah, di dalam pelaksanaan ini baru kita akan memberikan. Tapi bagaimanapun juga dalam pelaksanaan ini tidak semua siswa bisa mengikuti dengan maksimal. Selama saya mengadakan daring, selama PDR, itu dari 36 siswa yang tahun ini ya, Ya. itu yang mengikuti hanya sekitar 25 atau 26 siswa. Oh. 10 orangnya dengan berbagai macam alasan. Ada yang bangunnya kesiangan, Iya benar ya ada Pak. ada yang HP-nya mungkin lowbat, ada yang HP-nya jatuh lah kata orang tuanya, karena HP-nya itu sendiri punya dia secara pribadi tapi juga punya orang tua, ada orang tuanya kerja bisa nggak terbawa HP-nya, berbagai macam variasi. Nah, sebabnya bahwa mereka mengalami seperti itu. Tapi pada hari ini ketika saya mempresentasikan 25/36, sekitar berarti kalau dibagi 6 sekitar ya perbandingannya 4/6, hampir 2/3, berarti hampir 66,67%. Ya itulah yang kami hadapi pada hari ini. Mungkin berbeda dengan guru-guru yang lain yang bisa maksimal secara menyeluruh. Tapi ketika saya adakan secara bentuk kuesioner dengan guru yang lain juga, secara random para teman-teman kawan-kawan saya sama kelas 6 di Kota Ya. Bogor, itu bersama mengalami kendalanya. Ya, tapi mau tidak mau itu harus kita maklumi. Karena pada hari ini sesuai dengan arahan Pak Menteri, Pak siapa yang punya Gojek, Hmm. Mas Menteri itu ya bahwa Pak Nadiem Makarim, bahwasanya pokoknya pada hari ini ya adanya penyederhanaan dalam kurikulum. Dan saya sudah sering berkonsultasi kepada pengawas dengan kepala sekolah juga yang ada di tingkat 3. Yang penting pada hari ini memang yang dikedepan adalah protokol tentang kesehatannya. Dan semua muatan pembelajaran tidak jauh dari situ. Iya Baik benar itu Pak. pembelajaran dari PKN, agama, bahasa Indonesia, bahkan nggak jauh karena memang diarahkannya perjalanan kurikulum seperti itu. Jadi materi-materi itu tidak lepas dari hal seperti itu. Jadi seperti itulah bagaimana cara mengaktifkan mereka yang diam, ya kita buat suatu stimulus yang mereka mau berpikir, dan seenggaknya mereka dengan hadir tatap muka saja sudah ada wajahnya di dalam media Zoom ya. Zoom seperti ini ya. Ini sudah merupakan nilainya, sudah ada kata-kata pemberian apresiasi secara ya tertentu seperti itu teh. Ya berarti emang sekarang tuh benar-benar berbeda banget ya Pak sama offline. Iya, sangat berbeda. Ya kayak Teteh sendiri kan ketika sekarang kuliah juga akan tidak bisa menghadapi secara tatap muka juga. Ya mungkin kalau tingkat kuliahan berbeda berpikirnya ya, Iya benar. dikarenakan akademisi yang berbeda, dikarenakan psikis yang berbeda. Yang namanya usia kelas 6 itu usia 12 tahun yang baru mau masuk ke dalam usia remaja. Di situ berbagai macam karakter mana, Teteh juga mereka kelas 6. Di situ udah mulai melihat mungkin berbicara di pelajaran IPA adanya pubertas, bahkan untuk di semester ini ditiadakan disederhanakan, tidak ada itu pendidikan seperti itu, dikarenakan yaitu tadi karena melihatnya ini harus secara secara persuasif yang betul-betul harus perlahan, karena berbicara seperti ini kan nanti mereka akan
mengapersepsinya akan berbeda bila mana tidak secara persuasif. Karena pembelajaran contoh itu ada penyedaran anak. Ini anak-anak yang baru mau masuk ke remaja, otomatis mereka punten ya seperti Iya. mimik bahasa itu menjadi suatu bentuk mimik pembicaraan yang mungkin mereka juga bingung ini apa gitu. Nah, ya kan, terus adanya map di dalam informasi itu di dalam apa wanita ada perubahan, adanya haid atau menstruasi itu juga menjadi suatu kan ada juga pembelajarannya itu buat contohnya. Jadi anak yang di kelas pemikirannya baru mau ke tahapan remaja. Artinya itulah kita butuh para guru ya Pak Guru saya pribadi yang memberikan arahannya kepada bentuk mereka ini adalah pembelajaran, bukan menjadi suatu bentuk apa namanya yang bisa dipikir tambahan dari tua yang artinya misi dibuat buat itu misi dibuat buat ini. Nah, itu harus dihilangkan. Nah, kalau tetap kita bisa, tapi ketika di BDR makanya nggak bisa nih. Kenapa demikian? Walaupun dipisahkan antara laki dan perempuan, itu pun nanti menjadi suatu hal yang ya bisa seperti karena akan dilakukan tapi hanya berhubungan untuk pembelajaran ini ditiadakan dulu. Jadi mungkin bisa mereka nanti belajar di SMP-nya atau gimana. Tapi emang benar-benar berbeda banget ya Pak ininya. Oke, ini Ini lagi selain di mana? Lagi di rumah atau di rumah saya Pak? Ada. di rumah Pak saya. Oh, bukan Iya. cuma ada sekolah. Enggak, aku sama Adel mah teman SMP. Oh ya. Terus apa lagi Pak? Oke, selanjutnya ya Pak. Ini ada nggak sih Pak kayak siswa yang ngeluh gitu pas pembelajaran daring, pas lagi nge-zoom gitu, misalkan protes apa gimana? Oh, dalam pembelajaran daring mereka ngeluh pasti banyak. Iya. Ya apa? Hanya mungkin tidak tersampaikan ke saya, mungkin ngeluhnya kepada orang tua. Atau mungkin maksud saya mungkin saya bertanya apakah di dalam itu ada alat berdiskusi secara perdebatan? Ya banyak ya. Bisa terjadi. Contoh salah satu pembelajaran di lagu Marian Tomong. Marian Tomong itu apakah ini berbicara karena ada soal yang saya tampilkan apakah untuk pengantar tidur ataukah perjuangan itu karena mereka pada hari ini BDR belajar yang bisa buka Google. Mm-mm. Ada yang mendapatkan bahwa itu ada untuk pengantar tidur, memberikan arahan, memberikan pandangan pada orang tua. Bila mana ada yang keberatan, silakan berbicara di sini. Kita akan mengadakan perbaikan pembelajaran. Semua itu banyak berbaris pada anak didik yang ini. Jadi situ banyak masukan bagaimana saya tentang kuotanya. Ya, akhirnya kalau saya tidak mengadakan dengan daring seperti ini aja, ini tapi memakan kuotanya kan lumayan ini. Iya benar Pak, benar banget. Betul. Nah, ini otomatis orang tua juga banyak yang mengeluh. Jadi baru 3 hari udah ngisi lagi. Tapi ya itu tadi karena anak akhirnya yang dulunya dilarang memegang HP Iya. kelas 6. Sekarang jadi Sekarang harus banget ya. dan apa setiap hari otomatis mereka ketika udah selesai tugas mungkin mereka yang namanya orang tua tidak sama mengontrol mereka menggunakan kuota itu untuk melihat atau bermain atau main game. Jadi banyak seperti itu aja laporan langsung ke saya untuk tapi kalau tidak mau itu adalah hal-hal yang harus kita hadapi. Iya benar Pak. Ya, itu solusinya harus kita hadapi. Bagaimana pendapatnya ya? Adakan pendekatan persuasif dari orang tua. Walaupun guru saya mungkin mengadakan home visit atau anaknya dibawa ke sekolah di bawah Pokoknya banyak sekali. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin. Nah, kenapa Pak? Enggak kemana kok? Enggak banyak-banyak Pak. Enggak pada siaran deh. Oke, nih tanggapan Bapak sih, saya lebih ke tanggapan Bapak. Kan sekarang pendidikan di Indonesia itu dibilang masih belum merata ya Pak, ke pelosok-pelosok. Kayak lulusan sarjana keguruan pun masih banyak yang menganggur gitu. Padahal di pelosok negeri, terutama yang semakin jauh dari perkotaan, itu masih sangat dibutuhkan tenaga pendidik. Itu bagaimana sih Pak, Bapak menyikapi tentang persoalan itu? Menyikapi persoalan ini harus bergotong royong. Dari pihak selaku pimpinan, jadi pada hari ini dari mulai atas ya, dari presiden, gubernur, bupati atau wali kota, camat, terus kepala desa, RW, RT, itu imbas dan disebut dengan apa
mengeluarkan satu kebijakan, Mm-mm. tidak terjadinya perbandingan dalam artian ketidakseimbangan di dalam pendidikan dari mulai pusat sampai ke daerah. Ini kan mereka punya katakan kepanjangan. Menteri punya kanwil punya dinas pendidikan, dinas pendidikan punya PR, namanya UPTD ya, Iya. pelaksana pikasa. Kita harus mulai berperan aktif. Nah, ini kembali lagi kepada pemerintah dan kepada birokrasi dan birokrasi. Birokrasi siapa? Ya para pejabat-pejabat itu. Birokrasi gimana perjalanannya ini? Ketika penyesuaian buku, yang tadi kita berbuat penyesuaian yang tidak berkata. Nah, ini harus ada keterkaitan dan juga harus dimaklumi tidak semua guru itu memiliki visioner yang maju ke depan. Iya benar. Demikian dilihat dari lingkungan masyarakatnya, guru itu lingkungan keluarganya, pun mungkin secara psikis juga ke lingkungan pribadi yang menuju masyarakat. Artinya mereka sudah bagus sekarang, minimal pengajar itu adalah S1 atau sarjana 1 ya, Iya. katakanlah satuan pendidikan. Tapi tidak semua dia keluar sebagai sarjana pendidikan itu mumpuni di dalam pendidikan. Kenapa demikian? Itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Tapi bagaimana pula pemerintah beserta pihak yang terkait pemitraan atau mitra ya pada tempat pendidikan itu harus ada visioner yang sama. Jadi pandangan saya ketika baca begini, kalau saya pribadi ya, saya pribadi saya akan membangun anak bangsa ini apa yang ada di depan saya. Apapun kekurangan dan kelebihan anak bangsa itu adalah hal yang wajar. Karena betapa demikian saya selalu bicara ke saya. Setiap kalau saya jadi pendapat para anak-anak bangsa atau anak sekalian atau siswa kita juga terutama yang kelas 6 kalian itu jadinya itu bukan hanya hari ini. Ketika dapat ranking 1 bangga wasa orang tua bapak memberikan hadiah pada anak bukan. Tapi kalian jadi itu nanti kayak teteh sekarang berarti baru tingkat terbesar tingkat Semester 3. Semester 3. Iya. Tingkat 3. Iya. Nah, tingkat 3 berarti pengajian. Artinya itu nanti kalau di usia SD kelas 12 atau usia yang di bawah nanti 20 tahun lagi kan jadi. Berarti di usia 32 tahun. Nah, ini harus kita bikin suatu bentuk paradigma. Karena pendidikan itu tujuannya yang paling standar, yang paling mudah dipahami merubah pola. Pikir. Iya benar. Ya, jadi pendidikan itu paradigmanya adalah merubah pola pikir. Itu banyak secara tafsirannya. Yang tadinya nggak mau baca, besok dia mau baca. Yang tadinya tidak mau berpikir, besok dia mau berpikir. Yang tadi tidak mau berbuat, dia mau berbuat. Itu adalah paradigma. Harus begitu. Jadi mindset yang harus kita tekankan pada siswa adalah saya bukan harus menjadi prestasi pada hari ini ranking 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, bukan. Iya benar Tapi bang. cuma katakan gue cuma bonus. Iya berarti nilai itu sebenarnya nggak 100% itu dihargai gitu. Enggak sih kalau menurut saya juga. Berubah. Iya. Betul sekali. Ya yang penting itu kayak karakter gitu-gitu sih ya Pak. Betul sekali. Disiplin, gotong royong, integrasi, kan gitu ya. Iya benar Kita banget harus Pak. bangun ya. Betul gitu. Menurut masyarakat, cinta NKRI dengan 4 pilarnya. Jadi kita nggak usah guru itu mengajarkan mereka yang sulit-sulit. Kalau guru memang harus pintar, karena kalau gurunya nggak pintar tuh bukan siswanya. Iya benar banget. Jadi kalau pintar itu guru itu harus pintar. Nah, kalau kita ngebangun anak bukan kita tapi mau berpikir. Yang sulit itu mau berpikir. Kita memberikan perkalian hafalan sampai 100 gampang. Hari ini mereka bisa dibikin dalam 7 hari itu apa. Tapi buat apa? Kalau mereka tidak mau berpikir untuk apa fungsi perkalian itu. Akhirnya nanti menjadi manusia robot. Nah, artinya pembelajaran dari ini kita conteklah negara Cina, kita conteklah negara Cina, kita conteklah kepada tetangga kita. Untuk apa mereka tuh pada pandai berani berbicara. Ini kan yang kita harapkan. Mereka berani berbuat, tapi tidak mereka tidak lulus, tidak bisa berbuat itu sebetulnya. Cuma hanya suatu bentuk salah satu syarat ketika mereka memang hobi nanti berbicara. Ini yang perlu kita tanamkan. Iya emang benar banget ya Pak. Jadi itu bukan besok, tapi nanti bisa, nanti tahun akan datang, nanti terus sampai
baru mulai untuk berada dia bisa menjadi seorang misalkan dia adalah petani, dia sebagai peternak, itu akan bervariatif karena pada hari ini semua manusia itu adalah makhluk sosial. Oke. Oke teh. Mantap banget nih Bapak penjelasannya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Saya sedang bersama narasumber saya yang kelima. Selamat siang Kak Caca. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan memperkenalkan dirinya Kak Caca. Nama saya Salsabila Evandi. Umur saya 19 tahun. Saya bekerja di Swift Solution. Saya bekerja kurang lebih selama 1,5 tahun. Oke, ini saya mau nanya sedikit-sedikit ya. Langsung aja nih. Kan Kak Caca sekarang 19 tahun. Terus apalagi perempuan pasti kebutuhannya tuh banyak. Itu cara memanage uangnya gimana sih? Apalagi kan kemarin sempat di rumah aja gitu. Pasti hasrat buat beli kebutuhan di e-commerce tuh banyak banget. Itu cara memanage-nya gimana? Caranya sih kayak kurang tahu ya, tapi paling kayak kalau emang nggak penting-penting banget gak usah dibeli. Kalau penting ya udah dibeli. Terus yang kedua, jangan punya aplikasi e-commerce sih. Emang itu paling berpengaruh banget ya? Berpengaruh banget. Ya bener banget. Oke, nih selanjutnya kan sekarang sudah bekerja di kantoran. Ada tidak sih rasa khawatir tentang kesehatan? Khawatir sih pasti ada. Apalagi kan kerjanya menggunakan transportasi umum kan, kayak kereta api sama ojek online kayak gitu. Tapi kan kantornya udah menerapkan 3M. Jadi kayak paling banyak-banyakin minum vitamin, Berjemur gitu ya? berjemur di pagi hari kayak gitu sih. Oke, terus kalau misalkan nih di kantor pasti ada yang kena nggak sih? Waktu itu sempet ada. Terus satu kantor di swab semua pegawai? Nggak semuanya sih, tapi yang deket pas sama dia doang kayak gitu. Terus langsung kayak disemprot Yang satu divisi gitu ya? Iya Berarti benar-benar pandemi itu berpengaruh banget ya? banget. Oke, ini selanjutnya nih, kan di awal pandemi itu banyak berita tentang PHK, gaji pegawai dikurangin beberapa persen. Nah, pada kantor Kak Caca ada nggak sih krisis ekonomi yang dirasakan? Ada, pasti ada sih, kayak gaji dikurangi 50% di awal-awal pandemi. Terus di pertengahan 20%, terus di sekitar bulan Juni udah kembali normal. Terus kan namanya dulu tuh Sorabel, gitu. terus sahamnya dibeli yang Sorabel sama Tokopedia. Terus ganti manajemen jadi namanya Swift Solution gitu. Terus tapi di kantor Kak Caca sekarang berarti memegang beberapa e-commerce gitu? Iya, memegang beberapa e-commerce kayak Tokopedia, Shopee, Lemonilo, Shopping. Nah, kan kemarin sempat ada 12-12. Iya, Itu pasti membludak dong orderan. pasti banyak banget sampai backlog, sampai gak kepegang banget kan. Terus gimana tuh caranya menangani backlog? Mungkin kalau buat kayak yang ngirim-ngirim kayak gitu terus ngepacknya itu tuh nambahin daily worker. Berarti dibayar per hari ya? Iya, per hari. Oke. Nah, nih selanjutnya yang terakhir nih ya. Iya. Apa harapan Kak Caca sendiri di tahun 2021? Harapannya semoga kehidupannya kembali normal. Amin. Pandeminya udah mulai mengurang, kalau nggak udah hilang. Amin. Terus yang diberi kesusahan semoga dipermudah segala halnya. Amin. Oke, terima kasih banyak ya.